Apa kabar teman-teman pendengar sekalian? Senang sekali menjumpai Anda di saat ini. Amina berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Segala aktivitas teman-teman juga berjalan dengan lancar. Dan kehidupan kita dengan orang-orang kita di sekitar juga dalam keadaan baik-baik saja. Terutama untuk anak-anak, karena anak-anak yang semakin lama tumbuh dewasa, mereka ingin bersosialisasi, mereka ingin berteman. Tetapi kita tidak mengetahui lingkungan yang dihadapi, dan kita juga selalu mendoakan agar baik di sekolah, di luar rumah, mereka dalam kondisi baik-baik saja agar terlepas dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini, Amina akan mengangkat sebuah kasus yang marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan. Amina yakin di Indonesia juga kerap kali kita mendengar adanya anak-anak yang di-abuse, anak-anak yang mengalami child grooming, mereka yang dieksploitasi, adanya proses manipulasi psikologis dari seorang pelaku yang umumnya adalah orang dewasa terhadap anak-anak, di mana mereka punya niat untuk membangun hubungan emosional, kepercayaan, kedekatan, membuat anak tersebut seolah-olah yakin bahwa orang yang di dekatnya mungkin berstatus menjadi sebagai pasangannya, pacarnya, kemudian seakan-akan dia sangat memperhatikan, tetapi di tengah-tengah tindakannya adalah mengeksploitasi anak tersebut, baik tindakan mungkin tenaganya atau juga secara seksual di kemudian hari. Dan grooming ini dapat terjadi baik secara online ataupun juga secara nyata offline di lingkungan terdekat baik di keluarga, sekolah maupun komunitas. Child grooming merupakan kejahatan yang terencana dan manipulatif di mana pelaku seringkali dikenal dan dipercaya oleh anak tersebut. Dan kunci utamanya adalah pencegahan melalui pendidikan, komunikasi keluarga yang lebih kuat serta kewaspadaan. Jika terjadi ada gerak-gerik yang mencurigakan, juga diharapkan untuk segera melapor kepada pihak yang berwajib sebagai langkah kritis untuk menghentikan kejahatan ini, melindungi anak-anak kita untuk tidak menjadi korbannya. Dan berkaitan dengan pelecehan seksual, anak-anak yang menjadi kasus korban pelecehan seksual di masa lalu, kasus demikian ini sulit terungkap atau mungkin terungkap setelah mereka mencapai usia dewasa. Tetapi pelakunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena sudah melewati batas waktu penuntutan. Secara hukum dia sudah bebas. Dan mengingat sifat kerahasiaan kejahatan pelecehan seksual dan fakta bahwa korban yang belum dewasa baik secara mental maupun fisik saat di mana tindakan kejahatan terjadi, maka dari pemerintah Taiwan sendiri berencana untuk mengesahkan rancangan amandemen pasal 80 KUHP yang menetapkan bahwa hari kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada korban hingga korban mencapai usia 20 tahun tidak akan termasuk dalam batas waktu penuntutan. Berdasarkan peraturan saat ini, batas waktu penuntutan kejahatan seksual seperti hubungan seksual secara paksa, pencabulan yang dilakukan sebelum tahun 2006, batas waktu penuntutannya adalah 20 tahun. Hal ini memicu perhatian dari masyarakat. Dan beberapa tahun terakhir ini, baik dari UN Pengawas, anggota Parlemen Taiwan dan kelompok masyarakat Taiwan telah berulang kali menyerukan penghapusan batas waktu penuntutan terhadap pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, diperpanjang hingga korban mencapai usia dewasa dan telah diajukan sebagai petisi untuk ditinjau lebih lanjut. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir Januari 2026, di mana pemerintah Taiwan berencana mengesahkan rancangan amandemen pasal 80 KUHP yang disusun oleh Kementerian Kehakiman dan rancangan amandemen sesuai dengan pasal 8-2 Undang-Undang Pelaksana KUHP Republik Tiongkok, di mana amandemen ini menetapkan bahwa periode tanggal terjadinya tindak pelecehan seksual hingga korban mencapai usia 20 tahun tidak termasuk dalam jangka waktu pembatasan penuntutan. Dari sumber informasi yang ada, Kementerian Kehakiman beranggapan bahwa tujuan sistem pembatasan waktu penuntutan selain mempertimbangkan stabilitas tatanan hukum, juga mendorong lembaga penegak hukum untuk
memenuhi kewajiban penuntutan mereka. Namun tindak pidana pelecehan seksual bersifat rahasia. Penjelasan secara hukum, Kementerian Kehakiman menunjuk bahwa jika perkembangan fisik dan mental korban yang belum dewasa saat terjadi kejahatan, trauma psikologis yang dialami korban dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami hak-hak hukum yang dapat dijalankan atau ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku dapat mencegah mereka mencari bantuan secara tepat waktu dari sumber daya sosial yang ada. Ketika korban yang ingin mencari keadilan melalui jalur hukum, mereka mungkin tidak dapat memperoleh keadilan sesuai sistem peradilan pidana karena batas waktu penuntutan telah berakhir. Oleh karena itu, amandemen yang diajukan saat ini merujuk pada undang-undang dalam hukum pidana Austria dan Jepang yang menetapkan untuk kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur, batas waktu penuntutan tidak dibatasi untuk waktu tertentu mencapai usia tertentu dan sudah ditetapkan secara jelas. Teman-teman, kembali kita melihat taktik dan tahapan grooming melalui metode manipulasi seseorang pelaku terhadap anak-anak. Dengan membangun hubungan dan kepercayaan, mungkin pelaku tersebut menyamar sebagai mentor, guru, teman atau pacar, orang yang peduli, kemudian memberikan perhatian yang berlebihan terhadap minat dan permasalahan anak sehingga membuat anak tersebut percaya dan mengeksplorasi, mengumpulkan informasi, bertanya tentang masalah dengan orang tua atau apakah merasa kesepian dan lain-lain untuk mengetahui titik kelemahan dari anak tersebut. Mengisolasi anak dijauhi dengan teman-teman lainnya atau juga keluarganya. Kemudian mereka juga mewajarkan tindakan kontak fisik atau seksual dan melakukan eksploitasi, intimidasi dan pengendalian. Anak dikekang, anak dikendalikan. Yang akan berimbas adalah trauma jangka panjang. Korban akan mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam sehingga mereka akan merasa depresi, cemas, rasa bersalah, sulit untuk membangun hubungan. Tentunya untuk perkembangan sang anak akan sangat berdampak serius dan sangat merusak. Dari trauma psikologis, anak tersebut yang akan merasa malu, bersalah dan kehilangan percaya diri. Dari masalah mental mungkin juga beresiko depresi, gangguan kecemasan, mungkin mereka juga akan beralih ke penggunaan obat-obatan terlarang, bahkan juga berpikiran untuk bunuh diri. Gangguan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka yang akan menarik diri dari pergaulan, kemudian juga akan berimbas pada prestasi akademik mereka. Dan korban mungkin juga bisa berubah menjadi pelaku. Dalam beberapa kasus korban yang tidak ditangani dengan baik, maka beresiko akan mengulangi pola yang sama di kemudian hari. Untuk penanganan dan pencegahannya memang sangat memerlukan peran dari orang tua dan juga sekolah, komunikasi yang terbuka dan juga edukasi, mengajarkan pendidikan seksual sesuai dengan usia, termasuk juga bagian tubuh, batasan dan konsep sentuhan baik dan sentuhan buruk, agar anak-anak bisa membedakan mana yang baik dan ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka yang juga bisa melaporkan atau mengadu. Dengan membangun kepercayaan, maka orang tua atau orang-orang yang bijaksana diminta untuk menjadi figur yang mudah didekati anak-anak agar anak-anak juga bisa bercerita atau berkomunikasi. Termasuk juga untuk masalah daring atau komunikasi secara online yang perlu dipantau agar orang tua yang juga harus mewaspadai gerak-gerik anaknya baik di rumah, pada saat di sekolah mungkin juga membina hubungan baik dengan pihak sekolah dan guru-guru beserta teman-temannya agar perilaku anak atau juga permasalahan anak tetap dapat dikendalikan dengan baik sehingga anak bisa terhindar dari kasus grooming child atau kasus pelecehan seksual yang tidak kita inginkan. Demikian teman pendengar informasi yang Aminah bagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Bagaimana pendapat Anda? Aminah nantikan atensi pendapat teman-teman di acara Taiwan Dewasa ini. Aminah pamit dulu, sampai jumpa.